Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para saudaraku pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita semua bertemu dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita semua kehidupan yang barokah dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 240 dengan beberapa keterangan penjelasan hadis sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Luqmanu ya bunayya jalisil ulama fa inal quluba la tahya bil hikmati kama tahyal ardu al maitata biwabilil qadri. Sahabat Luqman berkata, hai anakku, kumpullah atau pergaulah kepada para ulama, karena sungguhnya hati itu karena sungguhnya hati itu bisa hidup dengan hikmahnya, belajar dengan hikmahnya, ilmunya ulama. Seperti halnya bumi yang mati akan bisa hidup dengan setetes air yang basah yang membasahi bumi. Maka kita semua apabila yaitu bisa bergaul dengan ulama, mujalasah dengan ulama, kita semua bisa belajar dengan ilmunya ulama. Itu artinya kita mendapat hikmah ilmu dari ulama. Masalul akhawaini mislul yadaini taghsilu ikhdawma al-ukhra taghsilu ikhdawma al-ukhra ayata'awanani ala gharadin wahidin tatimul ikhwanu idza tarafaqa fi maqsadin wahidin kasyakhsi al-wahidi wa hadha yaqtadi al-musyarakata fi sarra'i wad dhara'i fil mali wal hali wa irtifa'il ikhtisasi. Artinya adalah di sini adalah kita semua orang Islam ini satu dengan yang lain. Ini harus bisa bersaudara. Seperti halnya persaudaraan satu tangan dengan tangan yang lain. Tangan kita ketika sakit maka tangan yang satu pun merasa sakit. Tangan kita akan ketika gatal maka tangan yang lain akan menggosok-gosok atau menggaruk-garuk tangan yang tempat tangan kita gatal. Di mana satu dengan yang lain, seorang muslim, saudara muslim adalah harus bisa bekerja sama dengan tujuan satu yang lain. Kita semua harus bisa bekerja sama dengan yang baik, seorang muslim satu dengan seorang yang muslim yang lain. Kita semua mempunyai saudara muslim satu dengan yang lain, maka harus bisa menjunjung diri satu dengan yang lain. Kita semua bisa mengangkat melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk satu orang muslim dengan muslim yang lain. Maka di sini perlu kerjasama seorang muslim satu dengan muslim yang lain di dalam keadaan di dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, bekerjasama dalam harta, dalam keadaan bekerjasama dengan mengangkat keadaan saudara muslim kita. Apabila ke dalam keadaan tidak menyenangkan, maka dapat kita angkat, kita bantu satu dengan yang lain. At-ta'atufu bisibyani min adati Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah berbuat lembut kepada anak-anak kecil. Karena berbuat lembut atau berbuat halus kepada anak-anak kecil itu adalah bagian dari adatnya, kebiasaannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berbuat kasar kepada anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin kita sebagai orang tua di rumah atau kita sebagai guru atau pendidik, jangan kasar kepada anak-anak, karena apabila mereka dikasari maka mereka pun tidak senang ketika kita belajar dengan kita. Maka didiklah anak-anak kita dengan kelembutan, didik dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, jangan dididik dengan kekasaran. Karena sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah at-ta'attuf, yaitu berbuat lembut kepada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Sa'id bin Hisham, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha, fa asaltuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ama taqra'ul Qur'an, qultu bala, qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anu, rawahu Muslim. Sa'ad bin Hisham berkata, saya telah masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian saya bertanya kepada Aisyah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasul. Hai Aisyah, apa yang menjadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hai Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, apakah kamu tidak pernah membaca Al-Qur'an? Ya, saya membaca Al-Qur'an, hai Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka didiklah kita semua dan anak-anak kita, lingkungan kita, yaitu lingkungan yang anak-anak kita terbiasa dengan membaca Al-Qur'an, dengan belajar dengan ilmu Al-Qur'an. Maka akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Qur'an. Maka apabila kita semua termasuk orang yang mendidik Al-Qur'an, itu artinya itu adalah bagian dari kita semua bisa melaksanakan, yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlaqu Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, sakhawatur Rasul wa juduhu. Karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa askhahum, wa kana fi syahri Ramadana karrihi al-mursalati la yumsiku syai'an. Akhraju Syaikhani min hadisi Anasin. Hadis yang dikeluarkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari sahabat Anas, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sakha, paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua dermawannya adalah seperti angin yang selalu dilepas, yang tidak pernah yang tidak pernah mengekang angin itu. Sesuatu yang dipunyai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikekang, tidak pernah ditahan. Maka dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti angin yang dilepas, karihil mursalati, seperti angin yang dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kharaqallahu al-adata ala yadi idza syaqalahul qamar bi Makkata lima sa'aladhu Quraisyun ayatan muttafaqun alaihi min hadis bin Mas'ud wa bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bisa membelah bulan ketika orang kafir tidak percaya dengan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak percaya, hai Rasul, hai Muhammad, aku tidak percaya bahwa kamu adalah seorang Rasul. Maka tunjukkan bahwa kamu adalah seorang Rasul. Apabila permintaanku kamu penuhi, maka aku baru percaya. Coba bulan itu kamu pecah, ya Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, kemudian bulan itu kemudian bisa terbelah menjadi dua. Maka di sini kemudian risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dibuktikan dengan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kitab Ihya juz 2 dikatakan, al jalisus sholihu mislu sahibil miski. In lam yahib laka minhu tajid raihahu. Kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 319 dikatakan bahwa orang yang menemani orang yang soleh, orang yang belajar menemani kepada orang yang soleh adalah orang yang mempunyai minyak misik. Apabila ia tidak mendapatkan minyak misik, maka ia pun akan menemukan baunya minyak misik. Jadi apabila kita semua belajar dengan orang yang baik, orang yang soleh, dengan ulama, maka meskipun kita semua tidak memahami apa yang menjadi ilmunya ulama, bisa melaksanakan semua apa yang menjadi ilmunya ulama, maka kita pun akan tergerak untuk bisa mendapatkan ilmunya ulama, akan mendapatkan keberkahan ilmunya ulama.
Seperti halnya minyak misik, meskipun kita semua adalah orang yang tidak bisa memiliki minyak misik, maka kita akan mendapatkan bau semerbak dari minyak misik. Maka di sini kita pentingnya belajar dengan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka kita semua supaya bisa dekat diri dengan para ulama, supaya kita semua bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Wa min haqqil muslimi ayastura auratil muslimina kullahum man satara ala muslimin satarallahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Kitab Ihya juz kali Shahifah 277 dikatakan, sebagian dari kewajiban orang muslim adalah orang muslim satu harus bisa menutupi cacat-cacatnya atau kekurangnya orang-orang muslim yang lain. Siapa yang bisa menutupi cacatnya atau kekurangannya seorang muslim, maka besok di dunia, maka di dunia dan di akhirat cacatnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang janggal atau sesuatu yang tidak cocok menyangkut kekurangan saudara kita, maka jangan kita bawa kepada orang lain. Kita yaitu kita beritahukan kepada orang lain. Maka justru kekurangan saudara kita, saudara muslim kita tutup. Kita harus bisa menjaga diri lisan kita supaya cacat saudara kita tidak tersampaikan kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semua semoga termasuk ahli surganya Allah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.